pada Quran surat Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Dan termasuk kita yang ada di sini pun mungkin telah menyalahgunakan ayat ini dengan semena-mena. Ayat 165, ayat yang terakhir dari Al-An'am. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Termasuk kita yang ada di sini pun mungkin sering menyalahgunakannya. Yang disebut dengan penguasa itu adalah kita. Yang disebut dengan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak. Lalu segala fasilitas yang ada di bumi kita eksploitasi semaunya kita, karena kita merasa kita sudah diberi kuasa oleh Allah untuk itu. Lalu keadaan kesetimbangan semesta dan alam raya ini diganggu oleh kita. Air yang di tanah diganggu keseimbangannya, dieksploitasi secara berlebihan tanpa tanggung jawab. Kekayaan bumi semua dieksploitasi oleh kita secara tidak bertanggung jawab. Hutan kita babat karena merasa kita yang berkuasa. Hewan-hewan yang di sekitar kita bunuh karena kita merasa yang berkuasa. Tolong diperhatikan, rusaknya semesta ini karena kita salah menerjemahkan ayat ini. Harusnya diterjemahkan dalam pengertian yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada individu kita. Cobalah perhatikan diri kita saat ini. Inilah kita. Kita yang sesungguhnya adalah kita yang di dalam diri kita. Mana bumi kita? Inilah bumi kita. Inilah bumi kita. Kita adalah orang yang paling berkuasa atas diri kita sendiri. Ketika kita masih marah, berarti kita tidak berkuasa pada diri kita, karena kita masih terpengaruh dengan apa kata orang tentang diri kita. Ketika kita masih sakit hati, berarti kita belum bisa berkuasa pada diri kita sendiri, karena kita sedang menggadaikan diri kita menjadi orang lain. Artinya kita belum bisa menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri. Jadi yang disebut dengan dialah yang menjadikan kamu itu penguasa di bumimu. Kamu yang paling bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu mau celaka, kamu mau selamat, kamu mau bahagia, kamu mau menderita, kamu mau sakit hati, kamu mau damai, kamu mau jadi apapun pilihan kamu, itu terserah kamu, karena kamu yang paling berkuasa di bumimu atas dirimu sendiri. Kalau semua orang berkuasa dan mau menguasai dirinya dengan penuh sebagaimana yang Allah mau, refleksi dari penguasaan diri ke dalam itu yang menyebabkan akan terjadinya kedamaian di luar. Itu sebabnya mengubah semesta ini tidak perlu keluar. Satu-satu cara yang paling ajaib untuk mengubah semesta ini adalah masing-masing orang mengubah dirinya sendiri ke dalam, maka semesta ini akan luar biasa. Bagaimana cara mendamaikan semesta ini? Gampang sekali. Damaikan diri-diri kita semuanya ke dalam. Dan kedamaian yang kita lakukan ke dalam itu yang akan mewabah keluar. Jadi sebetulnya kedamaian di luar sangat bergantung kepada kedamaian di dalam diri setiap individu. Jadi kalau begitu kesimpulannya, ketidakdamaian yang di luar itu adalah produk dari apa?
dari ketidakdamaian individu-individu yang di dalam. Gara-gara apa? Gara-gara kita belum bisa menjadi penguasa atas diri kita masing-masing. Aneh kita ini memang. Kita ingin bahagia, tetapi kita sering menggantungkan diri kita kepada yang di luar diri kita. Kita paksa orang lain agar mengikuti selera kita. Kita paksa orang lain agar mengikuti segala keinginan kita. Lalu bahagianya bahagia yang semu, karena bahagianya bergantung pada yang di luar diri kita. Ketika orang lain melakukan tindakan seperti yang kita mau, baru bahagia. Itu bahagia yang semu. Karena bahagianya ya di luar, artinya kita tidak sedang menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Kita sedang dikuasa oleh kekuatan yang di luar diri kita sendiri. Terasa kalau kita selama ini menyalahgunakan ayat ini? Iya, karena pengertian khalifah itu terlalu luas. Lalu khalifah itu katanya manusia. Lalu manusia menjadi semena-mena pada semesta. Binatang kita bunuh, pohon kita tebang, semua keseimbangan alam ini kita ganggu karena kita merasa berkuasa, merasa menjadi wakil Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kalau kita wakil Tuhan yang pengasih dan penyayang, mestinya kita itu harus pengasih dan penyayang sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan penuh kasih dan sayang. Makanya Tuhan bilang di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Allah anugerahkan hutan yang lebat. Harusnya kita juga harus bisa lebih melebatkan lagi hutan itu, bukan membabatnya. Kalaupun kita menggunakannya untuk kepentingan hidup kita, kita segera menggantinya. Menjaga keseimbangan alam, itulah wakil Allah yang pengasih dan penyayang. Aneh, setiap hari kita baca bismillah atas nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, tapi tindakan kita tidak sedang mewakili Dia yang pengasih dan penyayang. Kita sedang mewakili hawa nafsu kita yang tidak pernah kasih dan tidak pernah sayang, mengeksploitasi semesta ini sesuka kita, dan kita tidak pernah menjadi khalifah di bumi kecil kita. Akibatnya kita pun tidak pernah menjadi khalifah di bumi besar kita. Teruskan, Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kalau begitu, ayat ini memberikan satu statement yang luar biasa. Kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari sebagian yang lain, maka tugasmu yang paling utama adalah kamu harus menjadi penguasa di bumi kecilmu. Ayo, sekarang saya praktekkan. Ketika kita sudah bisa berkuasa di bumi kecil ini, sayalah yang paling bertanggung jawab atas diri saya. Tak akan ada yang bisa menolong saya kecuali saya sendiri. Tidak ada yang bisa menghinakan saya kecuali saya mengizinkannya. Dan tidak ada yang meninggikan derajat saya kecuali saya mengupayakannya. Hari ini, saat ini saya putuskan bahwa saya adalah saya. Saya tidak boleh bahagia bergantung pada yang di luar diri saya. Kondisi keseimbangan batin saya tidak boleh digantungkan pada yang di luar diri saya. Ketika ada yang masuk pada dalam diri saya berkuasa untuk mengolahnya. Ketika ada kemarahan pada diri saya berkuasa untuk mengolahnya. Ketika kita sedang mengizinkan diri kita marah karena kemarahan orang lain, sebetulnya kita sedang mengizinkan diri kita dikuasai oleh pihak di luar diri kita. Kapan kita akan menjadi tentram dan bahagia kalau selamanya hidup seperti itu? Maka sekarang putuskan, saya adalah khalifah di bumi kecil saya. Saya akan ciptakan perdamaian di bumi kecil ini, dan saya tidak akan pernah mengizinkan serangan-serangan dari luar masuk ke dalam diri saya. Saya tak akan pernah mengizinkan sampah-sampah yang dari luar mengalir lewat sungai-sungai yang ada di kepala saya. Saya hanya mengizinkan yang baik-baik saja, dan saya hanya mengizinkan pikiran saya berpikir yang baik-baik saja.
Saya tak mengizinkan mulut saya berkata-kata yang kotor, hanya mengizinkan mulut saya berkata yang baik-baik saja. Mari kita sekarang bertekad untuk menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri. Ambillah jalan terbaik yang Allah sudah berikan kepada kita, jalan spiritual. Biarkan sepenuhnya kita berada di jalan rohani, dan jangan takut dengan segala apa yang akan terjadi dengan pilihan kita, karena imbalannya sangat menakjubkan. Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini, tidak pernah ada dalam sejarah beliau membagi-bagikan harta waris, dan hampir tidak disebut dalam sejarah anak cucunya Nabi membagikan harta waris peninggalan Nabi. Tapi beliau telah meninggalkan suatu keteladanan yang luar biasa, hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya mata batin. Mereka yang melihat Nabi dari sisi mata lahir mungkin melihat Nabi sebagai yang sengsara, tetapi mereka yang melihat Nabi dari sisi mata batin, Nabi telah mendapatkan imbalan yang luar biasa atas pilihan hidupnya membiarkan dirinya di jalan rohani sepenuhnya. Itu sebabnya ketika kita sudah menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di bumi kecil ini, dan kita mengambil satu pilihan bahwa saya akan membiarkan diri saya sepenuhnya di jalan rohani, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita akan dijustifikasi dari sisi rohani. Ternyata ketika kita menggunakan ukuran-ukuran rohani untuk menjustifikasi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, luar biasa, kesucian jiwa kita semakin hari semakin bertambah, dan kita tidak pernah mengizinkan diri kita menjadi orang-orang yang merugi. Setiap saat kita selalu mengalami keberuntungan, bahkan keberuntungan yang amat sangat besar. Teruskan dari ayat 165, pesan yang paling luar biasa apa? Mari kita jadi penguasa di bumi kecil ini. Ketika kita menjadi penguasa di bumi kecil ini, kita akan naik derajatnya beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Lihat di samping kiri kanan kita, orang yang terprovokasi dengan kemarahan. Marah dia? Marah. Hidupnya seperti apa? Hidupnya amburadul, tidak memiliki fokus di dalam kehidupannya. Betul? Karena apa? Dia mengizinkan dirinya menjadi milik orang lain, dan dia tidak menjadi penguasa di bumi kecilnya sendiri. Sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian ayat ini berbicara, ya, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat, ya, amat cepat. Cepat apanya? Inna rabbaka sari'ul iqab, sangat cepat hisabnya. Kenapa sangat cepat? Karena beliau adalah keberadaan. Beliau adalah sang keberadaan di semesta ini. Beliau adalah katalisator. Beliau adalah fasilitator. Beliau hanya menciptakan hukum sebab akibat. Sekarang kita menciptakan sebab, sekarang kita menuai akibatnya. Dan dia adalah sang keberadaan. Jangan menganggap Tuhan itu sebagai yang tukang menyiksa ketika kita melakukan tindakan yang tidak seperti yang diinginkannya. Lalu tukang mengasihi kalau kita baik padanya. Itu Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh para teolog. Tuhan Allah Rabbul Alamin adalah Rabb al-Alamin. Dia sang keberadaan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sang pengasih dan sang penyayang. Jadi sebetulnya Tuhan itu adalah sebagai katalisator saja. Kun fayakunnya Tuhan bergantung pada kita. Kita sedang membuat apa
untuk melahirkan akibat apa. Tuhan adalah keberadaan di baliknya. Subhanallah. Nah, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat hisabnya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.